Halo semuanya, selamat datang di channel Zona Film. Kembali lagi bersama saya. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film. Alur cerita yang kali ini Zona Film akan bawakan ialah film The Expendables 2. Film ini merupakan sequel lanjutan dari film pertamanya yang sudah kita rangkum alur ceritanya di video sebelumnya. Masih dengan anggota yang sama, Barney Rose sebagai pemimpin, Lee Christmas ahli pisau, Yin Yang ahli bela diri, Gunnar Johnson spesialis senjata, Hal Caesar dan Toll Road ahli peledak, serta anggota baru mereka yaitu Billy the Kids, sang penembak jitu. Tanpa banyak basa-basi, kali ini Zona Film akan ceritakan alur cerita filmnya. Kita langsung ke dalam videonya. Film diawali dengan tim Expendable yang sedang bertugas di Nepal. Mereka dikirim untuk menyelamatkan seorang tawanan yang sedang berada di sebuah pangkalan militer. Setelah mereka sampai di sana, mereka langsung menyerang tempat tersebut menggunakan sebuah mobil baja yang dilengkapi dengan senjata berat. Come on, you bastard! Setelah mereka berhasil mengamankan tempat tersebut, mereka langsung menuju ke tempat tawanan itu ditahan. Saat mereka membuka penutup kepalanya, tidak disangka, ternyata tawanan tersebut adalah Trance, teman Barney. Mereka memiliki misi yang sama, yaitu menyelamatkan seorang miliarder dari Cina. Di sini, Trance meminta senjata milik Caesar. US! Whoa. Get this back? Your ass is terminated. In your dreams. Get you out of here, pal. Hey, look, I hate to break up the problem. Setelah mereka menyelamatkan tawanan, mereka langsung pergi dari sana. Namun, saat mereka akan pergi, para tentara sudah menunggu di luar. Mereka pun kabur menggunakan tali yang berada di atas menara. Namun, saat mereka berada di dalam hutan, mereka ditembaki oleh banyak tentara di sana. Barney dan Lee pun turun di tengah hutan dikarenakan talinya yang putus, sedangkan yang lain melompat ke dalam sungai. Barney dan Lee pun dikepung oleh banyak tentara di sana. Namun ada Billy yang langsung menembak semua tentara di sana menggunakan snipernya. Yin dan yang lainnya langsung menuju ke atas kapal lalu kabur dari sana. Namun mereka masih saja dikejar oleh para tentara di sana. Lalu datanglah Billy yang membantu mereka menyingkirkan para tentara di sana menggunakan snipernya. Kembali ke Barney dan Lee, mereka datang membawa pesawat dan menyelamatkan mereka dari sana. Good. Appreciate it, sir. Kemudian, Yin dan yang lainnya langsung masuk ke dalam pesawat dan kabur dari sana. Fire! Fire! Ivan, hit it! Alive, baby. Setelah mereka berhasil menyelamatkan miliarder Cina tersebut, Yin diberi tugas untuk mengantarkannya kepada penyewa jasa mereka, dan Yin pun terjun dari pesawat. Setelah mereka sampai, mereka berpesta di sebuah bar atas keberhasilan misi mereka. Kemudian Billy mengajak berbicara empat mata bersama Barney. Mereka pun berbicara di luar.
Di sini, Billy berencana pensiun di akhir bulan ini untuk menjalankan hidup baru bersama pacarnya yang berada di Perancis. Barney menerima curhatan Billy dan dia mendukung penuh atas keinginan yang dilakukan oleh Billy. Singkat cerita, Barney pulang duluan ke tempat dia tinggal. Saat dia sampai, ternyata sudah ada Church di sana yang sudah menunggu kedatangannya. Kemudian, Church memberikan sebuah tugas kepada Barney dan Church mengatakan ada sebuah pesawat Cina yang ditembak jatuh di sebuah pegunungan. Dan tugas Barney adalah mengambil barang penting yang berada di pesawat tersebut. Lalu Church mengatakan akan ada rekan baru yang akan mendampingi perjalanan mereka yang bernama Maggie Chen. Church menyuruh Barney menemuinya. Kemudian Barney menemuinya dan mengatakan kalau kita akan berangkat jam 5 pagi. Saat pagi hari, mereka berangkat menuju ke tempat pesawat Cina tersebut terjatuh. Di pesawat, Gunner berusaha menggoda Maggie, tapi dia dihiraukan. Kasian ya. Lalu Maggie bertanya kepada Billy, "Pasti kau adalah seorang tentara?" Billy menjawab, "Ya, aku dulu seorang tentara." Tapi dia harus keluar dengan suatu alasan. Saat sampai di tempat tujuan, mereka langsung menuju ke lokasi pesawat yang terjatuh. Saat mereka menemukan pesawatnya, mereka langsung mengambil barang rahasia yang ada di pesawat tersebut. Dan ternyata, barangnya berada di sebuah berangkas yang harus dibuka menggunakan sebuah kode. Lalu Maggie mencoba membuka berangkas tersebut. Namun, dia salah memasukkan kodenya, yang membuat sebuah bom aktif dan terjadi ketegangan di sana. Namun Maggie berhasil mengambilnya. Kemudian Barney memanggil Billy untuk segera pergi dari sana. Ternyata ada kelompok lain yang sudah menunggu mereka, yang ternyata mereka sudah menangkap Billy. Kelompok itu diketuai oleh seseorang yang bernama Villain. Villain menyuruh mereka meletakkan senjatanya. Bila tidak, dia akan membunuh Billy. Ternyata, mereka menginginkan barang yang sama yang sudah diambil oleh kelompok Barney. Lalu Lee memberikan barang tersebut kepada Villain. Dan tiba-tiba, datanglah sebuah helikopter yang menjemput kelompok Villain. Sebelum Villain pergi, dia membunuh Billy terlebih dahulu. Setelah Villain pergi, Barney langsung berlari ke arah Billy dan Billy memberikan sebuah surat kepada Barney. Kemudian, Billy pun mati di sana. Barney bertanya kepada Maggie, apa isi kotak tersebut? Maggie pun menjawab bahwa isi kotak tersebut adalah data dengan lokasi 5 ton plutonium yang ditinggalkan di bekas tambang oleh Uni Soviet saat Perang Dingin. Kemudian Maggie menjelaskan, bila plutonium tersebut jatuh ke tangan orang yang salah, dunia akan dalam bahaya. Kemudian mereka menguburkan jasad Billy di sana. Saat di pesawat, Barney menghubungi Church dan Barney membatalkan kesepakatan mereka karena dia kesal akibat sebuah barang membuat rekannya mati. Namun, Barney akan tetap memburu kelompok Villain dan membunuh mereka semua untuk membalaskan dendam kematian Billy. Mereka pun mendarat di sebuah daerah. Kemudian, pada malam harinya, mereka mendatangi sebuah bar untuk mendapatkan informasi tentang Villain. Ternyata, di sana ada beberapa orang anak buah Villain. Salah satu dari mereka mendekati Barney dan Lee. Lalu Barney dan Lee langsung menghajar mereka semua. Lalu datanglah Maggie yang menginterogasi mereka. Kemudian mereka keluar dari bar tersebut dan Lee kembali ke pesawat untuk mengambil persenjataan. Saat pagi hari di perjalanan, Maggie mengatakan tentang interogasi semalam, bahwa mereka adalah Shanks, anggota yang diketuai oleh Villain. Kemudian mereka memasuki sebuah kota yang tidak berpenghuni atau disebut kota mati.
Maggie mengatakan kalau kota ini adalah kota bekas pangkalan militer saat Perang Dingin. Kemudian, mereka bermalam di kota itu. Keesokan harinya, saat mereka sedang bersantai, Caesar pergi keluar untuk mengambil udara segar dan meminum sebuah kopi. Namun, bukan udara segar yang dia dapat. Dia melihat sekumpulan orang bersenjata dan mereka pun menyerang kelompok Barney. The thing's got us pinned down. They got a tank. Come on. Ow! Saat Barney dan anggota timnya sudah terdesak dan kehabisan amunisi, tiba-tiba ada seseorang yang menghabisi seluruh orang bersenjata tersebut. Barney dan timnya kebingungan siapa yang menghabisi mereka. Kemudian datanglah seseorang. Ternyata orang itu adalah teman Barney yang bernama Booker. Kemudian mereka berdua berbincang dan bercerita bahwa Barney sedang mengejar seseorang yang bernama Villain, dan Booker pun tahu siapa itu Villain. Kemudian Booker mengatakan kalau ada suatu pedesaan yang bisa membantu mereka karena orang-orang yang ada di desa tersebut benci kepada Shanks, kelompok yang diketuai oleh Villain. Kemudian mereka pun menuju ke desa yang diberitahu oleh Booker. Setelah sampai di sana, mereka malah ditembaki oleh warga desa tersebut. Kemudian Maggie menjelaskan kedatangan mereka, bahwa mereka sedang memburu Shanks atau Villain. Setelah menjelaskan kepada mereka, mereka dibawa masuk ke dalam, dan pemimpin desa tersebut melihatkan semua anak laki-laki yang mereka sembunyikan. Lalu, pemimpin desa tersebut menjelaskan bahwa Shanks menangkap semua laki-laki untuk dipekerjakan di sebuah tambang. Maka dari itu, mereka menyembunyikan semua laki-laki. Kemudian Barney membuat sebuah rencana untuk menolong desa tersebut. Singkat cerita, Shanks datang ke desa tersebut untuk mengambil lagi orang-orang. Namun, ada Barney dan teman-temannya yang membantai mereka semua. Di sisi lain, Villain sudah mengambil semua plutonium di tambang tersebut. Kemudian, Villain menyuruh anak buahnya untuk membunuh semua pekerja di sana untuk menghilangkan jejak. Kembali ke Barney, dia sedang melakukan pengintaian bersama teman-temannya untuk melihat lokasi tambang dari atas gunung, dan mereka membuat rencana untuk melakukan penyerangan. Kemudian mereka menyerang tambang tersebut menggunakan pesawat. Di sini Barney memiliki rencana yang nekat, yaitu memasukkan pesawatnya ke dalam tambang tersebut. Saat anak buah Villain ingin membunuh para pekerja, tiba-tiba datanglah Barney yang langsung membunuh semua anak buah Villain. Saat mereka ingin pergi, ternyata Villain sudah memasang peledak di tambang tersebut. Para pekerja dan tim Expendables pun berusaha keluar, namun mereka telat dan terjebak di tambang tersebut. Di sini, Gunner berusaha untuk membuat sebuah bom agar nanti digunakan untuk meledakkan bebatuan yang menghalangi jalan keluar. Namun, bomnya malah mati. Go! Here, go blow yourself up. Okay. Who's that? Don't cry, Gunner. Tiba-tiba ada seseorang yang mengebor tembok tambang tersebut. Dan ternyata itu adalah Trance yang menyelamatkan mereka. Kemudian tim The Expendables dan orang-orang yang ada di tambang pun mereka selamat. Kemudian datanglah Church yang mengajak Barney untuk memburu Villain. Lalu mereka berangkat menggunakan sebuah helikopter. Kemudian Barney dan teman-temannya dibantu oleh Trance dan Church untuk menghadang mobil yang dinaiki oleh Villain. Saat sudah dekat, mereka langsung menembakinya.
dan terjadilah sebuah perang di dalam sebuah bandara. Dan di sana datanglah Booker untuk membantu mereka semua. Okay. Get in! Could be the classic. Kembali ke Barney, dia sudah bertemu dengan villain dan mereka berdua pun bertarung di sana. Come. Going back down. Somebody's dying. Get up, Valon. Get up. His name was Billy. Di sini pun, Barney berhasil membalaskan dendam Billy. Kemudian, Barney dan Maggie menemui Trance dan Church, dan dia menunjukkan potongan kepala villain. Kemudian di sini Church berbicara, kalau sekarang kita impas, ku mendapatkan plutoniumnya dan kau mendapatkan kepalanya. Saat Barney dan Maggie berbicara berdua, ia ingin tinggal di sini. Namun Barney melarangnya karena akan berbahaya bila engkau dekat denganku, ucap Barney. Barney tidak ingin terulang kembali kejadian seperti Billy. Kemudian, di sini Church memberikan sebuah hadiah, yaitu sebuah pesawat kepada Barney. Dan Barney menjawab, ini seperti pesawat milik museum. Dan mereka pun berpisah. Berpindah di Paris, ada seorang perempuan yang bernama Sophie. Dia mendapatkan sebuah kiriman uang yang isinya adalah surat dan foto Billy. Bagaimana alur cerita yang dibawakan oleh Zona Film? Menarik? Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini, kita tidak boleh balas dendam. Karena balas dendam itu tidak baik. Kita ambil saja sisi positif dari film ini. Seperti biasa, bagi kalian yang ingin request alur cerita film yang akan diceritakan oleh Zona Film, kalian bisa langsung saja DM ke IG Zona Film, ataupun kalian bisa komentar di video ini. Sekian dari saya, selamat berjumpa kembali di video berikutnya.